Pernah nggak sih kamu merasa kok kayak ada yang nyangkut gitu dalam hidupmu? Kayak berkat Tuhan itu nggak ngalir selencar seharusnya. Nah, menurut pengajaran Derek Prince, jawabannya mungkin lebih dekat dari yang kita kira, yaitu ada di kualitas hubungan kita. Yuk kita bedah bareng-bareng kenapa hubungan yang benar itu penting banget. Oke, kita mulai dari sini ya. Coba kita lihat. Kita sering kan melihat orang kumpul-kumpul bareng kayak gini, kelihatannya sih bersama. Tapi, apa yang sebenarnya terjadi di dalam hati mereka masing-masing? Pertanyaan ini mungkin banyak dari kita yang pernah merasakannya kan? Ada di tengah keramaian, tapi kok rasanya tetap sendirian. Ini bukti loh, kalau yang kita butuhkan itu bukan cuma kehadiran fisik. Kita butuh koneksi yang beneran dalam. Dan seperti yang Derek Prince ajarkan, Tuhan itu nggak pernah merancang kita untuk hidup sendiri-sendiri, tapi dalam satu kesatuan yang sejati. Nah, untuk menjelaskan kesatuan sejati ini, Derek Prince punya analogi yang keren banget. Dia pakai gambaran sebuah orkestra simfoni. Coba deh, bayangkan alunan musik yang megah, di mana setiap alat musik memainkan bagiannya dengan pas, jadi satu harmoni yang luar biasa. Analogi ini lalu diterjemahkan sama Derek Prince ke dalam kehidupan rohani kita. Jadi lembaran musiknya itu ya kehendak Tuhan yang tertulis. Dan yang jadi dirijennya, sang pemimpin orkestra yang menyatukan semuanya, itu Roh Kudus. Tanpa dua hal ini, yang ada bukan musik, tapi cuma suara berisik. Nggak ada harmoni sama sekali. Ayat ini pasti sering banget kita dengarkan, tapi Derek Prince mengajak kita untuk melihat lebih dalam. Kata sepakat di sini itu bukan cuma sekedar, oh oke aku setuju, atau anggukan kepala aja, maknanya jauh lebih dalam dari itu. Nah, ini dia kuncinya. Kata asli dalam bahasa Yunani itu symphoneo. Kedengaran familiar kan? Dari sinilah kata simfoni berasal. Jadi, waktu Tuhan Yesus berbicara tentang kesepakatan, dia itu sedang berbicara tentang dua orang atau lebih yang menyatu dalam harmoni rohani yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dan kalau itu terjadi, wah kuasanya itu luar biasa, tak tertahankan. Penting banget buat kita mengerti soal harmoni yang sejati ini. Kenapa? Soalnya, Derek Prince memberi kita peringatan. Ada bahaya besar kalau kita salah kaprah. Kalau kita menukar kesatuan yang cuma kelihatan dari luar dengan harmoni rohani yang sejati. Jadi gini, ada dua hal yang berbeda. Di satu sisi, ada yang namanya kesatuan organisasi. Ini tuh yang kelihatan dari luar, seperti struktur gereja. Derek Prince memberi contoh organisasi yang kuat seperti Bala Keselamatan, tapi di dalamnya belum tentu ada harmoni rohani. Nah, di sisi lain, ada ikatan sejati di dalam roh. Ini soal apa yang ada di dalam hati. Nah, bahayanya tuh di sini. Kalau kita cuma fokus sama yang kelihatan dari luar, kita bisa jadi nggak peduli sama apa yang sebenarnya terjadi di dalam. Kata Derek Prince, ini bisa membuat kita jadi buta, nggak sadar kalau ada hubungan-hubungan yang salah dalam hidup kita. Padahal, justru itulah yang menghambat pekerjaan Tuhan. Oke, jadi kalau bukan struktur organisasi, lalu apa dong yang jadi lem rohani? Yang benar-benar menyatukan tubuh Kristus? Ini pertanyaan yang penting banget. Dan untungnya, Alkitab memberikan jawaban yang sangat jelas soal ini. Menurut Efesus 4 ayat 16 dan Kolose 2 ayat 19, seperti yang dijelaskan Derek Prince, tubuh Kristus itu disatukan oleh urat dan sendi rohani. Persis seperti tubuh kita. Ada jaringan koneksi yang membuat setiap anggota tubuh bisa nyambung dan berfungsi bareng-bareng secara efektif. Terus, apa sih urat dan sendi rohani yang paling penting ini? Ternyata ada dua. Yang pertama itu kasih, Kolose 3 ayat 14 menyebutnya sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Dan yang kedua, damai sejahtera, seperti yang tertulis di Efesus 4 ayat 3. Nah, dua hal inilah sikap hati yang harus terus kita jaga agar kesatuan itu tetap ada. Lalu gimana kalau urat dan sendi rohani ini rusak? Apa sih akibat seriusnya kalau hubungan kita itu isinya dendam atau sakit hati? Hubungan yang salah itu bukan cuma soal perasaan sakit hati loh. Menurut Derek Prince, ini secara aktif ngeblok fungsi tubuh Kristus. Aliran berkat jadi macet, bukan cuma untuk kita, tapi juga untuk orang lain yang seharusnya diberkati lewat kita. Derek Prince pernah menceritakan sebuah pengalaman yang luar biasa. Suatu malam, saat 5 orang datang minta didoakan untuk kesembuhan, Roh Kudus mendorongnya untuk bertanya, apakah ada pengampunan yang tertahan di hatimu? Dan yang bikin kaget, 3 dari 5 orang itu langsung mengaku, ya ada. Dan dengarkan deh reaksi mereka. Mereka bahkan nggak menunggu untuk didoakan. Mereka langsung sadar, oh
ada tembok penghalang rohani yang harus dibereskan dulu. Ini menunjukkan betapa seriusnya ya masalah hubungan yang salah ini di mata Tuhan. Oke, terus kita harus mulai dari mana nih untuk membereskan semua ini? Derek Prince menunjukkan satu tempat. Tempat di mana fondasi diletakkan dan pertempuran utamanya terjadi. Yaitu di rumah. Ironis ya, tapi sering banget hubungan kita yang paling sulit itu justru dengan orang-orang terdekat kita. Antara anak dan orang tua, kadang ada pemberontakan atau kepahitan yang terpendam. Antara suami dan istri, ketidakharmonisan itu bisa jadi penghalang terbesar bagi kuasa Tuhan untuk bekerja. Derek Prince juga menyoroti nubuatan di kitab Maleakhi yang menunjukkan bahwa salah satu tanda akhir zaman adalah rusaknya hubungan keluarga. Jadi, pemulihan hati antara orang tua dan anak-anak adalah kunci untuk mencegah konsekuensi yang lebih buruk. Kutipan dari Derek Prince ini benar-benar kuat banget maknanya. Ini mengingatkan kita semua bahwa pelayanan kita yang paling sejati itu dimulainya dari rumah. Logikanya sederhana kan? Kalau di rumah saja kita tidak bisa membawa damai dan kasih, bagaimana kita mau menawarkannya kepada dunia? Oke, kita sudah lihat masalahnya. Terus, solusinya di mana? Nah, kabar baiknya, solusinya itu ada di tangan kita sendiri. Jawabannya dimulai dari diri kita masing-masing. Derek Prince memberikan langkah-langkah yang praktis. Pertama, sudah stop menyalahkan orang lain. Mulailah dari diri sendiri. Kedua, bereskan hubungan di rumah. Lepaskan semua kepahitan dan dendam. Dan yang ketiga, setelah rumah kita menjadi tempat di mana kuasa Tuhan bisa bekerja dengan bebas, baru deh kita bisa menjadi jawaban yang dibutuhkan dunia. Jadi, yuk kita ambil tantangan ini sama-sama. Untuk membangun hubungan yang benar, dimulai dari orang-orang terdekat kita. Karena disitulah harmonia sejati dimulai dan disitulah kuasa Tuhan dilepaskan. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini.